Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Bertemu kembali untuk pertemuan kedua kita pada mata kuliah penyihatan udara. Pada bagian ini kita akan membahas terkait dengan pencahayaan. Lalu kita sedikit membahas terkait dengan pencahayaan bahwa salah satu parameter untuk penyihatan udara, faktor lingkungan fisis itu adalah pencahayaan. Pencahayaan yang kurang terang atau yang redup akan mengganggu visibilitas penglihatan atau juga akan menyebabkan eye strain atau kelelahan mata. Kemudian juga jika pencahayaannya terlalu terang atau berlebih, maka akan menyebabkan kesilauan atau glare, reflection, excessive shadows atau eye strain juga atau kelelahan mata. Kalau dalam Permenaker nomor 5 dan Permenkes nomor 70 tahun 2016, penerangan itu diganti istilahnya dengan pencahayaan. Kalau pada peraturan yang lama dia masih menggunakan kata penerangan. Kita ketahui bersama bahwa ada dua sumber pencahayaan, ada yang bersumber dari alami yakni dari sinar matahari, ada yang bersumber dari buatan manusia seperti lampu pijar, lampu TL, lampu merkuri maupun jenis-jenis pencahayaan lain. Kemudian macam-macam pencahayaan itu berdasarkan cara pengukurannya dibagi menjadi 3. Ada pencahayaan lokal atau setempat, yaitu penerangan atau pencahayaan di tempat objek bekerja, baik berupa meja kerja maupun peralatan. Ini contohnya kalau kita misalnya mau mengukur pencahayaan, berapa intensitas pencahayaan di meja kita, meja belajar kita misalnya, maka kita bisa menyimpan alat untuk mengukur pencahayaan itu di sekitar meja belajar kita. Kemudian juga ada pencahayaan umum. Ini penerangan atau pencahayaan di seluruh area tempat kerja. Jadi artinya misalnya kalau kalian mau mengukur, teman-teman mengukur pencahayaan di ruang kelas, maka itu dinamakan sebagai pencahayaan umum atau pencahayaan umum. Untuk ruang yang kita atur, misalnya ada penghalang, susunan lampu yang tidak teratur, maka titik pengukurannya itu acak dan banyak. Ini salah satu persyaratan. Sedangkan untuk teratur itu, misalnya jika tidak punya hambatan atau rintangan, maka titik pencahayaannya harus berdasarkan luas ruangan. Jadi kalau nanti yang di SNI tahun 2004 itu tentang bagaimana pengukuran pencahayaan, maka kita mengukur intensitas pencahayaan itu berdasarkan luas ruangan. Nanti di slide selanjutnya akan kita bahas bersama. Kemudian ada juga pantulan cahaya. Ini jarang kita ukur biasanya. Yang kebanyakan kita ukur adalah bagaimana intensitas pencahayaan, baik pencahayaan umum maupun pencahayaan lokal atau setempat. Alat untuk mengukur intensitas pencahayaan namanya ada lux meter. Kemudian satuannya itu adalah lux. Jadi kalau misalnya kita mengukur sekian lux dengan menggunakan lux meter, maka intensitas pencahayaan pada area tersebut sebesar X lux. Begitu maksudnya. Kemudian ini contoh alat ukurnya. Namanya ini lux meter. Ini mungkin nanti kita bisa praktikum bagaimana cara penggunaan alat lux meter untuk mengukur intensitas pencahayaan. Ini peraturan yang lama, yang baru itu adalah Permenkes nomor 70 tahun 2016 ataupun Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang bagaimana faktor lingkungan fisika, biologi, dan kimia di tempat kerja. Kalau pada Permenkes nomor 70 tahun 2016. Sedangkan SNI nomor 16 7062 garis datar 2014 itu bagaimana cara kita melakukan pengukuran intensitas pencahayaan di tempat kerja. Yang perlu teman-teman ketahui di sini bahwa untuk pencahayaan itu dia tidak berdasarkan nilai ambang batas ataupun baku mutu lingkungan, dia berdasarkan standar,
Ini tergantung dari jenis pekerjaan atau jenis aktivitas yang kita lakukan di tempat kerja kita masing-masing misalnya. Contohnya begini, kalau misalnya aktivitas kita itu berupa administrasi, maka intensitas pencahayaannya itu akan berbeda dengan teman kita yang jenis pekerjaannya berada di ruang yang membutuhkan ketelitian tinggi, contohnya di laboratorium. Dia akan membutuhkan intensitas pencahayaan yang lebih tinggi dibandingkan kita yang melakukan aktivitas pekerjaan pada ruangan-ruangan administrasi, contohnya belajar atau bekerja. Ini saya coba share lagi untuk Permenkes nomor 70 tahun 2016 tentang bagaimana sih standar pencahayaan itu.